Kebetulan bersama Laura Lazarus ya. Baru-baru ini juga karena platform TikTok ini juga semakin banyak yang menyaksikan. Jadi cerita kamu juga viral gitu ya. Iya. Kamu mengisahkan kembali perjuangan kamu selama 18 tahun pasca kecelakaan pesawat. Pada saat itu kamu masih usia 19 ya? Iya, 18 jalan 19 tahun. 19 tahun kecelakaan. Masih muda dan kecelakaannya 2 kali kan ya? Iya, Satu betul. trauma, 2 mengingat itu masih seperti apa? Kalau kecelakaannya sih sebentar. Hmm. Kejadiannya sih cuma hitungan kayak Detik. menit gitu. Tapi aku nggak pernah kebayang kalau yang diakibatkan setelah itu sampai sekarang masih terus berobat gitu. Dan itu benar-benar luar biasa, perjalanan ini panjang sekali. Total berapa operasi yang harus kamu jalani selama 18 tahun? 19 kali. 19 kali operasi. Di bagian kaki, muka 5 kali. 19 kaki, 5 di wajah. Jadi dokter taruh metal di dalam muka ini karena kan tulangnya hancur. Ya sekarang sih udah lebih better. Jadi itu yang perjalanan yang hari demi hari harus kamu hadapi. Iya. Dari mulai yang tidak berdaya sama sekali. Betul. Dari lumpuh sampai akhirnya bisa, ya maksudnya dari lumpuh, duduk di kursi roda, yang memang yang struggle-nya itu kan di bagian kaki. Terus jalan pakai tongkat bertahun-tahun. Dulu kayak tiap hari ngitungin, kapan Tuhan aku jalan? Tiap hari nanya gitu, kapan Tuhan aku jalan gitu kan. Nggak terasa 18 tahun terlewati. Dan memang benar ternyata orang tua saya selalu bilang, ayo bilang Tuhan baik dalam keadaan apapun kamu hari ini. Jangan ngeluh. Dan hari ini saya ketemu Kak Feni bisa jalan. Kita pernah ketemu ya? Dari- 2015. Ya dari pakai tongkat Keruk. waktu ketemu. Apalagi kan kayak saya kan dulu pramugari gitu. Ketika mata tuh memandang dengan penuh kagum mungkin ya. Tapi ini memandang dengan antara kasihan atau ih kok kakinya kayak begitu gitu. Saya mindernya luar biasa. Ya banyak lah. Orang kan nyangkanya oke ini kecelakaan gitu. Tapi apa yang diakibatkan itu seorang remaja ya. 19 apa? Ya remaja. Menghadapi kehidupannya, berpikir bagaimana masa depannya, bagaimana dia dari dalamnya diri sendiri tuh bergulat gitu untuk menghadapi dunia. Well, but I'm here now and still masih bisa tetap berdiri tegak. Yes. Dan dia berbagi kisahnya ini juga untuk menguatkan orang-orang yang lain. Bahkan bukan hanya itu ya, sudah menulis 3 buku. Ini salah satunya. Iya. Ini salah satu bukunya Buku. gitu ya. Dan ini ditulis berdua bersama Mama. Iya. Iya. Ini kamu bilang tadi pada saat kamu merasa stuck menulis, Iya. Mama yang menulis. Mama kan udah lumayan ya. Waktu dia nulis buku ini usianya itu 60 tahun. Dia bilang gimana sih cara nulis buku gitu kan. Akhirnya Mama ambil kertas, dia tulis pakai pulpen. Aku bilang, Mam jangan kayak gitu. Aku capek ngeditnya, pakai komputer. Dia bilang gimana cara pakainya. Terus akhirnya dia ketik aku ajarin sebentar, dia ketik. Terus dia bilang gini, Ma, dia nggak berani pergi dari komputer itu. Karena mamaku pikir gini, kalau nanti dia pergi, hilang semua tulisan yang dia udah ketik. Jadi dijagain di depan komputer. Dijagain gitu kan. Sampai akhirnya 27 halaman selesai. Terus di situ aku kayak ngerasa, wow, seorang mama-mama yang udah tua, mamaku aja bisa nulis buku lagi gitu. Jadi ayo aku juga harus ikut nulis gitu. Jadi aku pikir ya Mas separuh lagi kita ceritain tentang keluarga. Bagaimana kasih dalam keluarga itu bekerja untuk bisa saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Oh, luar biasa. Kamu sekarang juga menjadi pembicara ke berbagai kota. Naik pesawat, Iya, masih. nggak ada trauma. Enggak sih. Tapi kalau melihat berita kecelakaan, Iya, itu sedihnya luar biasa karena aku tuh ngerasain pedihnya keluarga yang kalau misalkan ada sanak keluarga yang keluarganya keluar dari pesawat. Iya, dan bagaimana mereka misalkan ditinggalkan keluarganya. Karena aku sendiri juga pernah mengalami itu gitu. Dan stres, kalau satu hari itu ada kecelakaan pesawat itu aku pasti udah hilang, aku udah di kamar, aku udah gemeteran. Kalau kamu melihat lagi liputan mengenai kecelakaan yang kamu tumpangi, pesawat yang kamu tumpangi, apa yang kamu rasakan? Aku cuma kayak ngerasa, wow, kalau aku yang di situ gitu, aku lihat kecelakaan aku sendiri karena udah sering aku tayangin gitu. Aku cuma lihat, wow, Tuhan hebat ya. Seseorang yang nggak ada harapan buat hidup, seseorang yang udah ditumpuk-tumpuk dengan mayat,
Tapi kalau dibilang hidup, masih ada harapan, masih ada kesempatan. Sampai hari ini bisa ada di tempat ini. Kita lihat ini. Kita lihat ini cuplikan pemberitaan di tahun 2004 ya. Pada saat kecelakaan yang dialami oleh Laura. Berikutnya. Masih ada perasaan Ya lebih ke arah kayak ya bersyukur sih, bukan Bersyukur. arah kayak sedih atau kecewanya karena maksudnya kamu terharu karena rasa syukur. ya lebih ke arah situ. Di dalam 18 tahun kamu melewati perjuangan untuk bisa pulih gitu. Iya. Pulih dalam arti secara fisik, bisa berjalan tadi yang seperti harapan kamu. Masa-masa yang menurut kamu itu adalah paling berat. Pasti emosi naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Tapi kamu ngerasa yang paling the lowest itu pada saat apa? Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumput.